Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda sadar bahwa ada nama-nama besar dalam Al-Quran yang justru tidak disebut sama sekali? Lelaki yang dihidupkan setelah 100 tahun, sosok yang memindahkan singgasana secepat kedipan mata, pemuda-pemuda yang tidur 3 abad lamanya, dan seorang mukmin yang menentang Fir'aun dari dalam istananya sendiri. Semua mereka dikenang tapi tanpa nama. Mengapa Allah menyembunyikan identitas orang-orang seagung itu? Apa rahasia di balik diamnya wahyu? Sebelum lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, bukalah hati kami untuk memahami rahasia firman-Mu. Jauhkan kami dari pandangan yang hanya mengejar popularitas, dan dekatkan kami dengan cahaya keikhlasan orang-orang yang Engkau sebut tanpa nama. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita telusuri 5 sosok misterius yang Allah abadikan tanpa identitas, dan kita lihat kenapa justru dalam ketiadaan nama itu tersembunyi kemuliaan abadi. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Ketika Al-Quran menyembunyikan nama, ada satu hal yang bikin penasaran siapapun yang serius membaca Al-Quran. Mengapa sebagian tokoh disebut jelas namanya, sementara sebagian lain tidak disebut sama sekali? Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semuanya terang dan disebut berulang kali. Tapi ada kisah-kisah lain yang seolah disamarkan. Hanya disebut seorang lelaki, hamba kami, atau pemuda-pemuda itu. Fenomena ini bukan hal kecil. Para mufasir sejak zaman awal sudah menaruh perhatian khusus. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menulis bahwa tidak disebutkannya nama itu adalah bentuk pemuliaan, agar manusia lebih fokus pada pelajaran, bukan pada sosok. Tapi ada juga pendapat yang bilang bisa jadi Allah memang sengaja menutup sebagian informasi, agar manusia belajar untuk tidak menganggap semua rahasia itu harus diungkap. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan dengan gaya lugasnya. Katanya, Allah menyebut nama hanya ketika ada manfaat syar'i atau sejarah yang harus dijaga. Tapi jika tidak, Allah cukup menggunakan penyebutan umum seperti rojul, seorang lelaki, abdan, seorang hamba, atau fityah, sekelompok pemuda. Dalam bahasa tafsir, ini disebut ta'mim. Artinya, Allah ingin makna kisah itu berlaku untuk siapapun yang mengalami hal serupa, tidak terbatas pada satu nama atau waktu. Sementara Fakhruddin Ar-Razi, mufasir besar dengan pendekatan rasional, mengambil jalur yang lebih dalam. Beliau menulis, ketika nama dihapus, mata hati diuji. Maksudnya, ketika Allah tidak menyebut siapa orangnya, maka pembaca akan fokus pada substansi perbuatannya, bukan pada identitas. Fakhruddin Ar-Razi melihat ini sebagai bagian dari ujian intelektual dan spiritual dalam memahami Al-Quran. Bukan semua yang disembunyikan harus dipecahkan, tapi semua yang disebut pasti ada hikmah. Bayangkan gaya penyelidikan klasik di zaman itu. Para ulama duduk di atas permadani kitab, membuka mushaf, lalu membandingkan kata demi kata. Mereka bertanya, mengapa di satu tempat Allah berfirman, qala rajulun mu'minun, seorang laki-laki beriman berkata, tapi tidak disebut namanya? Mengapa di kisah lain disebut qala abdu min ibadina, seorang hamba dari hamba-hamba kami? Mereka menelusuri seluruh Al-Quran dan mencari pola, dan hasilnya sangat menarik. Setiap kali Allah menyembunyikan nama, fokus kisahnya bukan pada siapa yang berbicara, tapi pada apa yang dilakukan dan bagaimana reaksinya terhadap ujian iman. Para ahli bahasa kemudian ikut turun tangan. Mereka menemukan bahwa penyembunyian nama dalam bahasa Arab bukan sekedar penghilangan identitas, tapi cara untuk menegaskan kedalaman makna. Seperti dalam kisah Ashabul Kahfi, Al-Quran bahkan tidak menjelaskan berapa jumlah mereka secara pasti, lalu menegaskan, Robku telah mengetahui jumlah mereka.
Itu seperti Allah sedang menutup pintu rasa ingin tahu yang salah arah, agar manusia berhenti mengejar siapa dan mulai memikirkan apa. Menariknya, ketika para orientalis barat datang mempelajari Al-Quran berabad-abad kemudian, mereka juga menyebut hal ini sebagai penyembunyian sastrawi. Tapi bedanya, mereka melihatnya dari sisi teknik penulisan. Sedangkan para ulama Islam melihatnya sebagai tanda keagungan. Allah berbicara dengan kedalaman yang membuat akal berpikir dan hati tunduk. Sebagian peneliti tafsir kontemporer bahkan membuat semacam peta ayat anonim. Mereka menemukan bahwa ayat-ayat yang menyebut tokoh tanpa nama hampir selalu terkait dengan ujian keimanan, keikhlasan, atau waktu yang terhenti. Artinya, di sana ada pola ilahi. Allah menyembunyikan nama dan peristiwa-peristiwa yang bersifat universal. Hal-hal yang bisa terjadi pada siapa saja, di masa apa saja. Dan di titik ini, penyelidikan jadi terasa makin dalam. Karena ternyata setiap kali Allah menyembunyikan nama seseorang dalam Al-Quran, kisahnya justru terasa lebih dekat dengan kita. Seolah Allah berkata, tidak perlu tahu siapa mereka, karena bisa jadi itu kamu. Lalu muncullah pertanyaan klasik yang masih hidup sampai hari ini. Apakah kita harus menebak siapa sosok di balik kisah-kisah itu? Sebagian mufasir mengatakan tidak perlu, karena pengetahuan itu tidak menambah iman dan tidak pula mengurangi. Tapi sebagian ulama sejarah dan ahli atsar tetap mencoba menelusurinya sebagai bagian dari cinta terhadap ilmu. Mereka mencari riwayat, menyisir hadis, meneliti perbandingan antara Taurat, Injil, dan catatan Yahudi kuno, hanya untuk menemukan secuil petunjuk tentang siapa sosok di balik ayat itu. Namun pada akhirnya, setiap penelitian kembali ke titik awal. Allah lah yang memilih untuk menyebut atau menyembunyikan. Sebagian nama dibiarkan menjadi rahasia, sebagian lagi diabadikan untuk menjadi pelajaran. Siapakah lelaki yang dihidupkan setelah 100 tahun? Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Bayangkan suasana sebuah kota yang hancur total, bangunannya roboh, dindingnya retak, jalan-jalan sepi, tidak ada tanda kehidupan, hanya puing dan sisa sejarah yang diam. Di tengah kehancuran itu, berdirilah seorang lelaki. Beliau menatap reruntuhan yang dulunya pernah ramai. Pasar, rumah, tempat ibadah, semuanya kini lenyap seperti tidak pernah ada. Lelaki itu berpikir keras. Suaranya lirih tapi syarat heran. Bagaimana Allah akan menghidupkan kembali kota ini setelah hancur begini? Itu bukan kalimat orang kafir. Itu gumaman orang beriman yang sedang berusaha memahami kekuasaan Allah dengan logika manusia. Tapi logika seringkali terlalu kecil untuk mengukur kuasa yang tidak terbatas. Al-Quran mencatat adegan itu dalam satu ayat yang singkat, tapi menyimpan teka-teki besar. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang roboh tembok-temboknya? Ia berkata, bagaimana Allah akan menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikannya dalam 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Tidak disebut siapa namanya, tidak disebut pula kota apa yang beliau lewati. Yang jelas, peristiwa itu benar-benar terjadi. Dan sejak ayat itu turun, para mufasir dari generasi ke generasi mencoba menyingkap identitas lelaki misterius ini. Imam Ibnu Katsir menuliskan bahwa sebagian ulama mengatakan lelaki itu berasal dari kalangan Bani Israel. Ia melewati kota yang telah dihancurkan oleh seorang raja kejam bernama Bukhtanasar, penguasa Babilonia yang pernah menaklukkan Yerusalem dan membunuh banyak penduduknya. Lelaki itu mungkin seorang ulama, mungkin seorang nabi. Yang pasti, ia sedang merenungi kehancuran sebuah negeri yang dulunya penuh dengan ayat dan ibadah. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari disebutkan nama Uzair, seorang alim dari Bani Israel. Uzair dikenal sebagai tokoh yang berhasil menghimpun kembali kitab Taurat setelah hilang di masa penawanan Babilonia.
Sebagian ulama mengatakan mungkin peristiwa dimatikan 100 tahun itu terjadi pada Uzair sebagai tanda kebesaran Allah yang ingin menunjukkan kepadanya bagaimana kehidupan bisa dikembalikan setelah lenyap. Namun, tidak semua sepakat. Ada mufasir seperti Mujahid dan Ibnu Jabir yang mengatakan lelaki itu bukan Uzair, melainkan seorang lelaki soleh dari Bani Israel yang tidak dikenal namanya. Ia bukan nabi, tapi orang beriman biasa yang dijadikan contoh untuk menunjukkan kuasa Allah. Lalu muncul pendapat lain dari riwayat yang lebih langka. Sebagian menyebut bahwa lelaki itu adalah Khidir, hamba Allah yang dikaruniai ilmu tentang rahasia takdir. Tapi pendapat ini ditolak oleh banyak ulama tafsir, karena kisah Nabi Khidir disebut di tempat lain dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi, dan konteksnya berbeda. Ketika semua pendapat dikumpulkan, Ibnu Katsir menutup pembahasannya dengan kalimat yang tegas. Yang paling masyhur dan paling kuat di antara semua riwayat adalah bahwa lelaki itu adalah Uzair. Menariknya, dalam literatur Yahudi, Uzair dikenal sebagai Ezra, tokoh yang hidup sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Dalam catatan sejarah Persia, ia termasuk di antara tawanan yang dibebaskan oleh Raja Kores atau Cyrus dan diizinkan kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali kota itu. Di sana, ia menulis ulang Taurat yang hilang. Ini selaras dengan ayat yang menceritakan seseorang yang melihat kota hancur. Lalu Allah menunjukkan kepadanya bagaimana kehidupan bisa kembali setelah 100 tahun. Namun, Al-Quran tidak menegaskan bahwa itu Uzair. Dan disinilah letak misterinya. Mengapa Allah membiarkan namanya tersembunyi? Padahal mudah saja untuk disebut. Al-Qurtubi menjelaskan, Allah menyembunyikan nama lelaki itu agar manusia tidak berhenti pada siapa dia, tetapi memahami apa yang terjadi padanya. Jadi, fokusnya bukan identitas, tapi pada peristiwa besar yang terjadi. Dimatikan 100 tahun dan dihidupkan kembali. Riwayat tafsir menjelaskan bahwa setelah 100 tahun berlalu, Allah menghidupkan lelaki itu. Ia membuka matanya, mungkin masih dalam posisi duduk seperti semula. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Berapa lama kamu tinggal di sini?" Ia menjawab, "Saya tinggal sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya." Bayangkan kebingungannya. Ia melihat di sekeliling, keledainya yang dulu menemaninya sudah menjadi tulang belulang. Tapi kemudian Allah menghidupkan keledai itu di depan matanya. Tulang-tulangnya tersusun kembali, dagingnya tumbuh, dan kulitnya menutupi tubuhnya lagi. Semuanya terjadi di depan matanya tanpa jeda. Peristiwa ini bukan hanya pelajaran tentang kebangkitan jasad, tapi tentang waktu. Bagi manusia, 100 tahun terasa panjang, tapi di sisi Allah itu hanya sekejap. Lelaki itu merasa baru tidur setengah hari. Padahal seluruh generasi telah berganti. Kota yang dulu hancur mungkin sudah kembali ramai, bahkan mungkin telah berubah wajah. Tapi kesadarannya tetap sama. Waktu baginya seperti tidak bergerak. Dan di titik ini, misterinya semakin dalam. Karena ayat ini adalah satu-satunya dalam Al-Quran yang secara eksplisit menyebut seseorang dimatikan selama 100 tahun. Tidak ada yang lain. Ini membuat kisah ini berdiri sendiri, seolah menjadi laboratorium waktu dalam sejarah waktu. Sebagian ahli tafsir modern menyebutnya sebagai ayat tentang perjalanan waktu rohani, bukan perjalanan ke masa depan atau masa lalu, tapi jeda kesadaran yang disengaja Allah untuk memperlihatkan bahwa waktu hanyalah ciptaannya. Tapi sekali lagi, Al-Quran menekankan siapa lelaki itu. Nama tidak penting, yang penting adalah pelajaran tentang bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya dalam menghidupkan yang mati, baik manusia maupun negeri. Dalam catatan sejarah, peristiwa ini hanya sekali disebut. Tidak ada riwayat lanjutan, tidak ada nama keluarga, tidak ada kronologi tambahan. Lelaki itu muncul, mati, hidup kembali, lalu hilang dari catatan dunia. Namun kisahnya tidak hilang dari Al-Quran. Ia tetap tertulis abadi di sana, tanpa nama, tapi dengan peristiwa yang mengguncang batas nalar manusia. Dan sejak ayat itu diturunkan, setiap kali seseorang membaca kisah itu, pertanyaan yang sama selalu muncul.
siapa sebenarnya lelaki itu. Itulah misteri waktu yang dibiarkan terbuka oleh Al-Quran, bukan untuk ditebak, tapi untuk direnungkan. Pemindahan singgasana dalam sekejap mata. Quran Surat An-Naml ayat 38-40. Hari itu, istana Nabi Sulaiman sedang menjadi pusat perhatian dunia jin dan manusia. Para bangsawan, para jin, burung-burung yang menjadi mata-mata langit, semuanya menunggu perintah. Di hadapan mereka, Nabi Sulaiman duduk di singgasananya, memerintah dengan ketenangan seorang nabi yang ilmunya melampaui batas duniawi. Tapi hari itu ada satu perintah yang mengguncang. Siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana Ratu Balqis sebelum dia datang kepadaku dengan tunduk? Sebuah pertanyaan yang sederhana di permukaan, tapi mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Sebab yang diminta bukan sekedar harta, bukan sekedar benda, tapi singgasana kerajaan, simbol kekuasaan, berat dan penuh penjagaan. Itu berarti menembus jarak yang sangat jauh, menembus pengawasan ketat, dan melakukannya dalam waktu sesingkat mungkin. Tiba-tiba dari barisan makhluk tidak kasat mata, seorang jin yang dikenal dengan kekuatannya maju. Dalam tafsir disebut Ifrit, dari bangsa jin yang memiliki kekuatan luar biasa. Ia berkata dengan penuh keyakinan, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Quran Surat An-Naml ayat 39. Sebuah tawaran luar biasa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa waktu berdiri dari majelis itu hanya sekejap, mungkin beberapa detik. Artinya, jin itu sanggup menempuh jarak ratusan kilometer dalam hitungan detik. Bagi manusia biasa itu mustahil. Tapi Nabi Sulaiman tidak bereaksi kagum. Ia diam, seolah menunggu sesuatu yang lebih dalam. Dan benar, seseorang lain kemudian berbicara. Al-Quran menyebutnya dengan kalimat yang misterius. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Berkatalah seseorang yang memiliki ilmu dari kitab, aku akan membawanya kepadamu sebelum matamu berkedip. Quran Surat An-Naml ayat 40. Dan sebelum Nabi Sulaiman sempat mengedipkan matanya, singgasana itu sudah berada di hadapannya. Tidak ada asap, tidak ada cahaya, tidak ada tanda-tanda pergerakan. Hanya perubahan posisi yang tiba-tiba. Dari negeri Saba yang jauh, kini singgasana itu sudah di hadapan sang nabi. Disinilah misterinya dimulai. Siapa sosok misterius yang disebut memiliki ilmu dari kitab itu? Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa mayoritas ulama berpendapat ia adalah Asif bin Barkhia, seorang lelaki soleh, sekretaris dan penasehat Nabi Sulaiman. Seorang yang hafal sebagian dari Ismullah Al-Azam, nama Allah yang Maha Agung. Dengan nama itu, ia berdoa, dan Allah memindahkan singgasana itu dalam sekejap. Bukan karena kekuatan fisik, tapi karena izin ilahi. Ibnu Katsir juga menegaskan hal serupa. Menurutnya, Asif bukan malaikat, bukan jin, tapi manusia biasa dari golongan yang diberi karunia ilmu khusus. Ia tahu bagaimana memohon kepada Allah dengan cara yang paling ikhlas dan paling tepat. Ilmunya bukan sihir, bukan teknologi gaib, tapi doa yang disertai keyakinan sempurna. Namun sebagian mufasir lain seperti Al-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib menulis bahwa sebagian ulama berpendapat bisa jadi yang dimaksud adalah malaikat. Karena redaksi ayat ini tidak menyebut nama atau golongan, maka ruang tafsir dibiarkan terbuka. Pendapat ini muncul karena kecepatan dan kedahsyatan peristiwa itu di luar kemampuan manusia biasa, sekalipun manusia soleh. Tetapi Ar-Razi sendiri cenderung mendukung pandangan bahwa ia adalah manusia yang diberi sebagian dari ilmu kitab, bukan seluruhnya. Menariknya, Allah tidak menyebut namanya secara eksplisit. Ini pola yang sama seperti misteri di banyak ayat lain. Nama disembunyikan, tapi makna dibiarkan bersinar. Dalam konteks ini, Al-Quran tidak ingin menonjolkan siapa pelakunya, melainkan apa yang bisa dilakukan oleh ilmu yang benar dan hati yang bersih. Setelah singgasana itu berpindah, Nabi Sulaiman tidak berteriak kagum.
tidak memberi tepuk tangan, tidak memuji manusia itu. Ia hanya berkata, "Ini adalah karunia dari Tuhanku." Quran Surat An-Naml ayat 40. Kalimat singkat yang menggugurkan seluruh kemungkinan kesombongan. Seolah beliau ingin menegaskan bahwa seberapapun hebatnya perbuatan manusia, tetap hanyalah refleksi dari izin Allah. Dari sisi kronologi, peristiwa ini terjadi menjelang pertemuan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Setelah singgasana itu berpindah, Nabi Sulaiman memerintahkan agar singgasana itu sedikit diubah bentuknya, bukan untuk menipu, tapi untuk menguji sejauh mana kecerdasan dan keimanan Ratu Balqis ketika ia melihat sesuatu yang ia kenal, tapi dalam wujud berbeda. Saat Ratu Balqis tiba, ia menatap singgasana itu dan berkata dengan tenang, "Seakan-akan ini adalah singgasanaku." Kalimat itu bukan jawaban asal. Ia tidak berkata, "Ini milikku," atau "Ini bukan milikku." Ia memilih kata hati-hati, menunjukkan bahwa ia mulai memahami kekuatan di balik kerajaan Nabi Sulaiman. Bukan kekuatan dunia, tapi kekuatan dari langit. Dalam laporan para ahli tafsir, peristiwa pemindahan singgasana itu menjadi bukti bahwa ilmu yang hakiki mampu menembus batas ruang dan waktu. Bukan karena si pemilik ilmu hebat, tapi karena ia mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Para mufasir klasik sepakat bahwa yang terjadi bukan teleportasi dalam arti modern, tapi perpindahan yang Allah wujudkan langsung. Sebuah mukjizat yang terjadi di hadapan para saksi manusia dan jin. Satu hal lagi yang sering luput dari pembacaan cepat. Ayat tersebut menggunakan kata ilmun minal kitab, bukan ilmul kitab. Artinya, ia hanya memiliki sebagian kecil dari ilmu kitab, bukan seluruhnya. Dan dengan sebagian kecil itu saja, ia bisa melakukan sesuatu yang mengguncang sejarah. Maka bisa dibayangkan seberapa besar ilmu Allah secara keseluruhan. Ilmu yang tidak terhingga, yang tidak akan sanggup ditampung oleh seluruh lautan tinta dan pena di bumi. Setelah peristiwa itu, singgasana Balqis menjadi saksi bisu atas dua kekuatan besar yang bertemu. Kekuatan duniawi yang dilambangkan oleh tahta, dan kekuatan spiritual yang diwakili oleh ilmu dari kitab. Nabi Sulaiman menggabungkan keduanya dalam keseimbangan yang nyaris sempurna. Tidak ada arogansi, tidak ada pemujaan terhadap keajaiban, hanya penyerahan total kepada Sang Pencipta. Dan begitulah kisah itu tercatat dalam ayat, tanpa detail yang berlebihan, tanpa pengulangan, tanpa nama yang pasti. Seolah Allah ingin kita berhenti bertanya siapa dia, dan mulai bertanya mengapa dia bisa. Di akhir peristiwa itu, istana Nabi Sulaiman kembali tenang. Jin-jin yang tadi angkuh kini menunduk. Para manusia yang hadir terdiam. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada teriakan. Hanya kesunyian yang penuh takjub dan kesadaran bahwa ilmu sejati bukan tentang kecepatan tangan, tapi tentang kedekatan hati dengan Tuhan. Pemuda-pemuda yang hilang ditelan waktu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 9-26. Peristiwa ini dimulai di sebuah negeri yang gemerlap tapi rapuh. Sebuah kerajaan besar di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim dan penyembah berhala. Di tengah masyarakat yang memuja patung dan kuasa manusia, sekelompok pemuda berdiri melawan arus. Mereka bukan nabi, bukan bangsawan, dan bukan pula pasukan bersenjata. Mereka hanya sekelompok pemuda beriman yang menolak tunduk pada keyakinan palsu. Al-Quran menamakan mereka Ashabul Kahfi, yaitu penghuni goa. Cerita mereka diawali dari perdebatan dalam hati, lalu berubah menjadi pelarian menuju kesunyian. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa mereka adalah pemuda-pemuda dari kalangan bangsawan, hidup di masa kekaisaran Romawi Timur yang masih terjerumus dalam penyembahan dewa-dewa. Mereka mendapatkan hidayah melalui perenungan dan akhirnya beriman kepada Allah yang Maha Esa. Namun, iman di masa itu adalah ancaman. Pemerintah menganggap keyakinan mereka sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan negara. Maka mereka dikejar, diintimidasi, dan diancam hukuman mati. Dalam keadaan itu, mereka bersepakat untuk meninggalkan kota,
bukan untuk menyerah, tapi untuk menyelamatkan akidah mereka. Al-Quran menggambarkan dengan singkat. Ketika para pemuda itu berlindung di dalam goa, mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat dari sisimu, dan siapkanlah bagi kami petunjuk dalam urusan kami ini." Quran Surat Al-Kahfi ayat 10. Mereka berjalan menuju sebuah goa yang tersembunyi di balik bukit. Lokasinya tidak disebutkan secara pasti dalam ayat. Dan disinilah misterinya bermula. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan berbagai pendapat. Sebagian ulama mengatakan goa itu berada di wilayah Efesus, kini di Turki bagian barat. Sebagian menyebut Tarsus, dan ada pula yang menyebut Ailah di kawasan Syam. Namun, Al-Quran tidak menegaskan satupun, karena bukan tempatnya yang penting, tapi apa yang terjadi di dalamnya. Saat mereka memasuki goa itu, mereka tidak membawa banyak bekal, hanya keimanan dan tekad. Bersama mereka seekor anjing, disebut dalam ayat, "Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit." Dan anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di muka pintu goa. Dalam tafsir disebut, anjing itu bernama Kitmir, seekor hewan setia yang menjaga mereka dari luar. Di dalam goa, udara lembab dan gelap. Namun dalam kegelapan itu, Allah memberikan ketenangan luar biasa. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kelaparan yang mematikan. Hanya tidur yang sangat panjang. Dalam Al-Quran disebut, "Maka kami tutup telinga mereka di dalam goa itu selama bertahun-tahun." Quran Surat Al-Kahfi ayat 11. Ibnu Katsir menafsirkan telinga mereka tertutup sebagai isyarat bahwa mereka benar-benar tidak terbangun sama sekali. Tidur total tanpa gangguan suara. Tubuh mereka dijaga, posisi mereka dibalikkan oleh Allah dari kanan ke kiri agar jasad mereka tidak rusak. Dan sinar matahari pun diarahkan sedemikian rupa agar tidak mengenai mereka langsung, menjaga tubuh mereka tetap utuh selama berabad-abad. Waktu berjalan, di luar goa dunia berubah. Kerajaan demi kerajaan runtuh. Ratusan tahun berlalu, generasi berganti, bahasa berubah, sistem pemerintahan berganti. Tapi mereka tetap tertidur, seolah waktu berhenti di dalam goa itu. Hingga akhirnya dengan izin Allah mereka terbangun. Ketika salah satu di antara mereka bangun dan dikirim keluar untuk membeli makanan, ia terkejut melihat dunia yang berbeda. Mata uang yang ia bawa sudah tidak berlaku. Kota yang dulu ia kenal telah berubah sepenuhnya. Orang-orang memandangnya aneh. Pakaian, bahasa, bahkan caranya berbicara sudah seperti dari masa lampau. Ia kemudian kembali ke goa dengan perasaan bingung. Dan tidak lama setelah itu, rahasia besar itu terbuka. Penduduk sekitar datang ke lokasi goa dan menyadari bahwa pemuda-pemuda ini bukan manusia biasa. Mereka adalah saksi hidup dari masa ratusan tahun sebelumnya. Al-Quran menyebutkan lamanya mereka tertidur, dan mereka tinggal di dalam goa mereka 300 tahun, dan ditambah 9. Quran Surat Al-Kahfi ayat 25. Kalimat 300 dan 9 tahun telah menjadi perdebatan panjang para mufasir. Sebagian menyebut 300, sebagian menghitung berdasarkan kalender matahari atau tahun Masehi, dan 9 tambahan sebagai selisih dari kalender bulan Hijriyah karena perbedaan sistem waktu antara matahari dan bulan. Artinya, Allah menjelaskan perbedaan perhitungan antara dua sistem kalender untuk menunjukkan bahwa waktu di tangannya bukanlah garis lurus, tapi rentang yang bisa dilipat dan dibuka kapanpun dia kehendaki. Riwayat dari Al-Qurtubi dan As-Sa'di menambahkan, bukan kebetulan Allah menggunakan bentuk kalimat itu, karena peristiwa itu terjadi di masa peradaban Romawi yang memakai kalender matahari. Lalu dicatat dan dikenal oleh umat Islam yang memakai kalender bulan. Maka kalimat itu mengandung kesesuaian lintas zaman, penjelasan matematis yang sekaligus spiritual. Sementara dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa peristiwa ini menjadi bukti bahwa Allah mampu menahan kehidupan tanpa membiarkannya membusuk dan mengatur waktu sesuai kehendaknya. Tidak ada satupun penjelasan ilmiah yang bisa memahami bagaimana jasad manusia bisa tetap utuh dan hidup kembali setelah 3 abad tertidur. Namun yang lebih menarik bagi para ahli sejarah adalah
upaya menemukan lokasi goa tersebut. Dari abad ke abad, banyak ekspedisi dilakukan. Di masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, para peneliti Islam menelusuri reruntuhan di Tarsus dan menemukan goa dengan 7 makam dan 1 anjing yang diawetkan. Sebagian mengatakan inilah goa yang dimaksud, namun tidak ada dalil pasti yang menguatkan. Sebagian orientalis Eropa juga mengaitkan kisah itu dengan legenda Yunani Romawi tentang Seven Sleepers of Ephesus yang memiliki kemiripan struktur. Sekelompok pemuda Kristen yang bersembunyi di goa dan tertidur berabad-abad. Namun, perbedaan paling jelas adalah versi Al-Quran tidak menonjolkan nama, lokasi, atau agama lama mereka, hanya menegaskan keimanan mereka kepada Allah yang Esa. Itu membuat kisah ini tidak bergantung pada sejarah lokal manapun. Ia berdiri sendiri sebagai wahyu yang menembus batas kebudayaan. Dalam catatan Fakhruddin Ar-Razi, beliau menyoroti satu hal yang sering terlewat, yaitu penggunaan kata "kami ceritakan kepadamu" di awal kisah Ashabul Kahfi. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak sedang menyampaikan legenda, tapi laporan fakta dengan detail yang cukup, tanpa nama dan tanggal. Sebab yang ingin disampaikan bukan kisahnya, tapi kekuasaan di balik kisah itu. Kisah para pemuda itu berakhir dengan tenang. Setelah identitas mereka diketahui, Allah kembali menidurkan mereka. Kali ini bukan dalam tidur panjang, tapi kematian yang sejati. Penduduk sekitar berbeda pendapat. Apakah mereka harus dibangun tugu peringatan atau masjid di atasnya? Al-Quran menutup bagian ini dengan nada netral. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Tidak ada yang tahu persis di mana jasad mereka kini berada. Tidak ada catatan pasti berapa usia mereka ketika mati. Tapi yang jelas, mereka meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar dari nama dan tempat. Mereka meninggalkan jejak bahwa waktu bisa dilipat bagi siapapun yang Allah kehendaki. Dan sejak hari itu, setiap kali kisah mereka dibaca, manusia kembali diingatkan bahwa tidur bukan sekedar istirahat. Bisa jadi itu jembatan antara satu zaman ke zaman lain. Lelaki dari ujung kota. Quran surat Yasin ayat 20-27. Di tengah hiruk-pikuk sebuah kota besar di utara tanah Syam, terjadi sebuah peristiwa yang seakan hanya sekilas disebut dalam Al-Quran, tapi meninggalkan jejak yang tidak pernah padam. Kota itu dikenal dalam riwayat sebagai Antakiyah, atau dalam bahasa Yunani Antioch, sebuah kota tua di pesisir selatan Anatolia, pusat perdagangan dan peradaban di masa itu. Di kota itu, penduduknya hidup makmur, tapi terbelenggu oleh penyembahan berhala. Mereka memiliki kuil megah, pasar yang ramai, dan pemimpin yang sangat dihormati, tapi hati mereka kosong dari tauhid. Allah kemudian mengutus kepada mereka 3 rasul secara berurutan, bukan nabi dengan kitab baru, melainkan utusan yang membawa risalah dari nabi besar sebelumnya, untuk mengingatkan mereka agar kembali menyembah Allah semata. Al-Quran menyebutkan kisah ini dengan tenang, tanpa banyak rincian nama dan tempat. Dan buatlah bagi mereka perumpamaan, penduduk satu negeri ketika datang kepada mereka utusan-utusan. Quran surat Yasin ayat 13. Mula-mula datang 2 orang rasul, tapi penduduk kota menolak mereka mentah-mentah. Bahkan, sebagian pemuka agama berhala menghasut rakyat agar menangkap dan menyiksa kedua utusan itu. Lalu Allah mengutus Rasul ketiga untuk memperkuat 2 yang pertama. Mereka bertiga berseru, "Sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu." Quran surat Yasin ayat 14. Namun, penduduk kota tetap menolak. Mereka menjawab dengan sinis, "Kalian hanyalah manusia seperti kami. Tuhan tidak menurunkan apa-apa. Kalian hanyalah pendusta." Ketika ancaman dan ejekan semakin keras, para utusan itu bersabar. Tapi keadaan mereka semakin genting. Para penentang mulai bersiap untuk membunuh mereka. Lalu pada saat yang genting itu, muncul sosok yang tidak disangka-sangka. Al-Quran menggambarkannya dengan kalimat yang sangat hidup. Dan datanglah dari ujung kota seorang lelaki dengan bergegas. Ia berkata, "Wahai kaumku,
ikutilah para utusan itu. Quran Surat Yasin ayat 20. Kalimat min aqsal Madinah, dari ujung kota, menjadi penanda penting. Artinya, lelaki ini bukan dari kalangan elit atau bangsawan. Ia mungkin tinggal di pinggiran kota, jauh dari pusat kekuasaan. Seorang rakyat biasa yang tidak punya pengaruh besar. Tapi justru dari sanalah muncul keberanian yang luar biasa. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa lelaki itu bernama Habib bin Muri, dikenal pula sebagai Habib An-Najr. Habib si tukang kayu. Ia hidup sederhana, bekerja keras, dan dikenal penduduk sebagai orang yang dermawan. Tapi yang lebih penting, ia memiliki iman yang jernih. Ia mendengar kabar tentang 3 rasul yang datang ke kota dan bagaimana mereka ditolak. Tanpa menunggu lama, ia meninggalkan pekerjaannya dan berlari menuju pusat kota untuk membela mereka. Kata Yasa'ah, bergegas, dalam ayat itu menggambarkan gerakan cepat, bukan sekedar berjalan. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa ia benar-benar berlari, menembus jalan-jalan sempit, mendaki bebatuan tanpa memikirkan keselamatan dirinya. Bukan karena ia ingin terkenal, tapi karena hatinya terbakar oleh kebenaran yang ia yakini. Ketika ia tiba di hadapan kaumnya, ia langsung berbicara, "Wahai kaumku, ikutilah para utusan itu. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepada kalian, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." Quran Surat Yasin ayat 20-21. Kalimatnya singkat tapi sangat tegas. Ia tidak memuji para rasul itu secara pribadi, tidak menyebut nama mereka, tapi menekankan alasan logis dan moral. Mereka tidak meminta imbalan, dan mereka membawa kebenaran. Dalam konteks sosial waktu itu, ucapan seperti ini beresiko besar, karena ia berarti menentang agama resmi, menolak tradisi leluhur, dan melawan kekuasaan. Riwayat At-Thalabi menyebutkan bahwa penduduk kota langsung menyerangnya. Mereka tidak peduli bahwa ia hanyalah rakyat biasa. Ia dipukul, dilempari batu, dan akhirnya mati dalam keadaan berlumuran darah. Di saat nafas terakhirnya, Al-Quran mencatat kata-kata yang sangat tenang keluar dari lisannya. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku mengampuniku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan." Quran Surat Yasin ayat 26-27. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwa kalimat "Qila udkhulil jannah" menunjukkan bahwa Allah langsung memuliakannya setelah ia gugur. Tidak disebut ada jeda antara kematian dan balasan. Ia langsung diangkat ke surga sebagai syahid, tanpa disiksa di kubur, tanpa menunggu dari kebangkitan. Dan menariknya, meski kisahnya sangat kuat, Al-Quran tidak menyebut namanya secara eksplisit. Nama Habib An-Najr baru diketahui dari tafsir dan riwayat tabi'in. Ini konsisten dengan pola penyembunyian nama dalam kisah-kisah misterius di dalam Al-Quran. Nama tidak penting karena maknanya lebih besar daripada identitas. Dalam tafsir Ar-Razi dijelaskan alasan teologisnya. Jika nama lelaki itu disebut, manusia bisa saja berhenti pada tokoh, bukan pada pesan. Padahal inti kisah ini adalah keberanian untuk berbicara benar meski sendirian. Maka Al-Quran hanya menyebut rajulun min aqsal Madinah, seorang lelaki dari ujung kota. Itu sudah cukup. Dari sisi sejarah, kota Antakiyah memang memiliki banyak bukti arkeologis yang mendukung riwayat tafsir ini. Di masa kekuasaan Bizantium, kota itu dikenal sebagai pusat misi keagamaan. Bahkan hingga kini, di kota tua Antakiyah, Turki Selatan, terdapat tempat yang disebut Makam Habib An-Najr, sebuah bangunan kuno dengan batu nisan tua, dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai makam lelaki soleh yang disebut dalam surat Yasin. Meski tidak ada dalil pasti yang menegaskannya, situs itu tetap menjadi simbol keberanian seorang rakyat kecil yang berdiri di sisi kebenaran. Riwayat dari At-Tabari juga menyebutkan bahwa setelah kematian lelaki itu, azab turun menimpa penduduk kota yang menolak para utusan. Namun, Al-Quran tidak memperpanjang kisah itu. Ia berhenti di saat lelaki itu wafat, karena fokus kisah bukan pada azab,
tapi pada keberanian yang mendahuluinya. Dari sudut pandang kronologi, kisah ini menggambarkan fase di mana risalah tidak selalu diterima oleh masyarakat besar. Tapi Allah selalu menumbuhkan suara kebenaran, meski hanya dari satu orang di sudut kota. Dan begitu lelaki itu gugur, namanya hilang dari catatan manusia. Tapi suaranya tetap hidup di dalam wahyu, dalam 7 ayat yang menjadi simbol keberanian tanpa pamrih. Tidak ada sanjungan di akhir hayat, tidak ada pesta kemenangan, hanya kesunyian yang tersisa di kota itu, dan satu pesan abadi yang terselip di antara kata-kata Allah, bahwa kadang kebenaran tidak datang dari istana, tapi dari ujung kota, dari seseorang yang tidak dikenal, tapi dicatat oleh langit. Mukmin dari dalam istana Fir'aun. Quran Surat Al-Mu'min ayat 26-45. Bayangkan istana megah Fir'aun di Mesir, pilar-pilarnya menjulang, lantainya dari batu pualam, dan di tengah ruangan singgasana duduk seorang raja yang mengaku dirinya Tuhan. Di sana, siapapun yang berani menentang, hidupnya berakhir dalam satu isyarat tangan. Namun di balik kemegahan itu, tersimpan satu rahasia yang bahkan para penjaga istana tidak tahu. Ada seorang mukmin yang bersembunyi di antara lingkaran kekuasaan itu. Dialah lelaki yang disebut dalam surat Al-Mu'min, yang juga dikenal sebagai Ghafir, dan seorang lelaki yang beriman dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya, berkata, Quran Surat Mu'min ayat 28. Namanya tidak disebut dalam Al-Quran, tapi sebagian besar mufasir sepakat ia adalah Hizkil, sepupu Fir'aun sendiri, bangsawan Mesir yang tumbuh di lingkungan istana, terdidik dalam budaya pengagungan terhadap raja, namun hatinya tidak sama dengan mereka. Riwayat tafsir menyebutkan Hizkil telah lama mengamati perubahan di istana sejak datangnya Nabi Musa. Beliau melihat tanda-tanda kebenaran yang tidak bisa ditutupi, tongkat yang menjadi ular, tangan yang bercahaya, dan laut yang terbelah. Tapi beliau juga tahu satu hal, Fir'aun tidak takut pada kebenaran. Ia hanya takut kehilangan kekuasaan. Suatu hari, ruang pertemuan istana dipenuhi amarah. Fir'aun berteriak lantang di hadapan para pembesarnya, "Biarkan aku membunuh Musa, dan biarkan ia memohon kepada Tuhannya." Quran Surat Mu'min ayat 26. Suasana mencekam, semua yang hadir menunduk, karena mereka tahu setiap kata yang keluar dari bibir raja bisa berarti perintah kematian. Namun tiba-tiba dari antara mereka seorang laki-laki berdiri. Bukan rakyat jelata, bukan budak, tapi seorang keluarga dekat raja. Suaranya tenang, tapi setiap katanya menusuk jantung kekuasaan. Apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki karena dia berkata, Tuhanku adalah Allah, padahal dia telah datang kepadaku dengan bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu? Quran Surat Al-Mu'min ayat 28. Kata-katanya mengguncang ruang itu. Tidak ada yang berani memotong. Ia berbicara bukan dengan nada menantang, tapi dengan logika yang tidak bisa dibantah. Kalau Musa berdusta, maka dosanya untuk dirinya. Tapi kalau dia benar, sebagian azab yang dijanjikannya pasti menimpamu. Ucapan itu memecah kebisuan istana. Sebagian pembesar mulai menunduk gelisah. Fir'aun sendiri tidak menyangka ada yang berani menentangnya di ruangannya sendiri. Tetapi lelaki itu melanjutkan, tanpa meninggikan suara, seolah berbicara kepada hati, bukan kepada raja. Wahai kaumku, hari ini kekuasaan ada di tanganmu. Kalian berkuasa di bumi ini. Tapi siapa yang akan menolong kita dari azab Allah jika ia datang? Kalimat itu dalam gaya retoris khas Al-Quran. Bukan sekedar peringatan, itu logika iman dalam bahasa orang istana. Ia tidak menyebut dirinya pengikut Musa. Ia tidak menentang Fir'aun secara frontal. Ia berpura-pura bicara untuk keselamatan kaumku. Padahal ia sudah berpihak pada kebenaran. Riwayat Ibnu Katsir mencatat, lelaki ini adalah mukmin sejati yang menutupi imannya selama bertahun-tahun, menunggu saat paling tepat untuk bicara.
Ketika Fir'aun mulai menyiapkan pembunuhan terhadap Nabi Musa, barulah ia tampil, bukan untuk menyelamatkan dirinya, tapi untuk memberi kesempatan bagi kebenaran yang terdengar sekali lagi sebelum semuanya terlambat. Para ahli tafsir juga menyebutkan bahwa Isgil adalah orang yang bijak dan pandai berdiplomasi. Ia berbicara dalam lapisan-lapisan makna. Di depan Fir'aun, ia memakai kalimat rasional. Apakah kalian ingin membunuh seorang laki-laki hanya karena dia berkata, Tuhanku Allah? Di depan para pembesar, ia mengingatkan sejarah kaum terdahulu, kaum Nuh, kaum Ad dan Samud. Ia seolah menyodorkan cermin sejarah di tengah istana megah itu, bahwa kekuasaan tidak melindungi siapapun dari kehancuran. Fir'aun murka, tapi tidak segera bertindak. Ia tahu membunuh seorang keluarga dekat di depan mata para pejabat bisa mengguncang wibawanya. Maka lelaki itu dibiarkan bicara. Ia terus menasehati, kalimat demi kalimat, hingga akhirnya menyebut ayat yang paling lembut namun paling menohok. Hai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Sejak saat itu, namanya tidak lagi aman di istana. Riwayat menyebut, setelah Fir'aun tenggelam di laut, Hizkil termasuk di antara mereka yang selamat dan tetap menyembah Allah hingga akhir hayatnya. Namun ada juga riwayat lain, ia terbunuh sebelumnya karena keberaniannya membela kebenaran. Dalam gaya Al-Quran, sosok ini hanya disebut rajulun mu'min, seorang laki-laki beriman. Tidak disebut nama, tidak disebut gelar, dan tidak disebut statusnya. Seolah Allah ingin menunjukkan bahwa keberanian yang sejati tidak perlu nama besar. Ia bisa datang dari siapapun, bahkan dari dalam istana musuh yang paling kejam sekalipun. Rahasia nama yang disembunyikan Allah. Ada pola yang aneh tapi indah dalam ayat-ayat Allah. 5 sosok muncul, mengguncang sejarah, menggetarkan hati pembaca dari zaman ke zaman, tapi tidak satupun diberi nama secara tegas. Lelaki yang hidup 100 tahun lalu dibangkitkan, sosok yang memindahkan singgasana dalam sekejap mata, pemuda-pemuda yang tidur 3 abad, lelaki dari ujung kota yang berlari membela para rasul, dan mukmin yang berdiri di jantung istana Fir'aun. Semuanya hadir tapi tanpa nama. Ini bukan kebetulan, ini bukan ketidaktahuan sejarah. Ini adalah strategi ilahi. Dalam tafsir Ar-Razi dan Al-Qurtubi, para ulama membahas hal ini panjang lebar. Mengapa Allah menyembunyikan sebagian nama dalam kisah-kisah yang dahsyat? Jawabannya dalam, karena fokusnya bukan pada siapa mereka, tapi apa yang mereka lakukan. Nama bisa jadi tirai yang menutupi pesan, tapi jika nama dihapus, maka maknanya bersinar murni, menembus lintas waktu dan generasi. Imam Ibnu Katsir menulis, Allah tidak menyebut namanya, karena kemuliaannya bukan pada identitas, tetapi pada ketulusan amalnya. Ayat-ayat ini seolah ingin berbisik, jangan sibuk ingin dikenal, sibuklah ingin diterima. Lelaki yang dihidupkan setelah 100 tahun, mungkin Uzair, mungkin bukan, tapi yang Allah abadikan bukan nama, melainkan keheranan manusia ketika melihat bukti kekuasaannya. Yang memindahkan singgasana mungkin Asif bin Barkhiyah, mungkin hanya hamba yang punya ilmu dari kitab. Tapi yang penting bukan siapa dia, melainkan bahwa satu doa yang tepat bisa menggetarkan semesta. Ashabul Kahfi tidak ada nama, tidak ada jumlah pasti, tidak ada goa yang dikonfirmasi sejarah. Tapi Allah ingin umat belajar bahwa iman bisa bertahan bahkan saat waktu sendiri menyerah. Lelaki dari ujung kota tidak disebut nama, tapi disebut rajulun yas'a, lelaki yang berlari. Allah menulis langkahnya bukan statusnya. Dan mukmin di istana Fir'aun tidak disebut gelarnya, padahal ia bangsawan, tapi yang diingat bukan darah birunya, melainkan keberanian imannya. Coba perhatikan, semua mereka berbuat tanpa pamrih, tanpa mencari nama, tanpa tanda tangan di bawah amalnya. Mereka adalah simbol manusia yang bekerja di bawah radar dunia, tapi terdaftar di lembaran langit. Allah menyembunyikan nama mereka, bukan karena kecil, tapi karena terlalu besar untuk diukur oleh sejarah manusia. Tafsir Al-Baghawi menyebut, ketika Allah menyembunyikan sesuatu, itu tanda pemuliaan.
Bumi melupakan, tapi langit mencatat. Sementara manusia berlomba menulis nama di marmer, mereka menulis nama di sisi Allah. Mungkin itulah rahasia besar di balik 5 misteri ini, bahwa kemuliaan tertinggi bukan menjadi viral di bumi, tapi dikenal langit. Bukan ketika manusia mengingat, tapi ketika malaikat menyebut nama kita dalam majelis yang tidak terlihat. Dan di sanalah ukuran sejati sebuah nama, bukan seberapa banyak ia diucapkan manusia, tapi seberapa sering ia dipanjatkan dalam doa. Maka, jika engkau pernah berbuat baik lalu tidak ada yang tahu, jangan kecewa. Jika engkau menolong tapi tidak disebut, jangan sedih. Karena mungkin Allah sedang melatihmu menjadi bagian dari golongan yang sama. Mereka yang namanya disembunyikan di bumi, tapi bersinar di sisinya. Ya Allah, jadikan kami di antara hamba-hambamu yang beramal tanpa disebut, yang ikhlas tanpa dipuji. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.